Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jal haitsu yaqulu fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Idhafatan ila dzalika yaqulu azza sya'nuhu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita umur panjang. Kita isi dengan ketaatan. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kita kesehatan dan kita manfaatkan dengan keafiatan. Banyak orang yang umurnya panjang tapi tidak sempat taqarrub kepada Allah, tidak sempat menjadi hamba Allah. Banyak orang yang umur panjang, badan sehat, tapi tidak sempat memenuhi panggilan-panggilan Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah pilih menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, sehingga Allah karuniakan kepada kita semua maghfirah, rahmat, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda teladan seluruh manusia sepanjang zaman, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merindukan, senantiasa memanggil umatnya yang mencintai sunnah-sunnahnya, berdoa untuk senantiasa menjadi kekasih-kekasihnya. Mudah-mudahan kita yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah menatap wajah beliau, tidak pernah mendengar suara beliau, tapi kita menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti risalahnya, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa membersamai, berjumpa beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, Idul Fitri kali ini kebahagiaan bagi sebagian muslim Indonesia bukan hanya ketika berbuka, tetapi ternyata saat ini bertambah ketika kita bisa mudik dan bisa pulang ke rumah. Untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa mudik, bersabarlah. Tidak perlu terprovokasi, tidak perlu menjadi manusia-manusia yang mengintimidasi pihak-pihak aparat, pihak-pihak yang menjalankan tugas negara, karena semua demi kebaikan bersama. Bagi saudara-saudara yang bisa hadir di kampung, manfaatkan untuk bersilaturahmi. Dan kita saat ini yang berada di Komplek Villa Bandung Indah, mari kita raih, mari kita eratkan silaturahmi kita untuk senantiasa ditujukan meraih kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hal yang terindah bagi kita adalah menjadi muslim dan kita menjadi bangsa Indonesia. Menjadi muslim adalah pilihan. Menjadi bangsa Indonesia adalah takdir. Menjadi muslim itu pilihan kita, kesadaran kita mengucapkan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Tapi menjadi bangsa Indonesia, terlahir dalam keadaan fisik kita yang mungkin kulit tidak terlalu bule, hidung tidak terlalu mancung, tapi itulah takdir kita menjadi bangsa Indonesia. Kenapa kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia? Pertama, luas negara kita sama dengan 22 negara Arab di Timur Tengah. Penduduk kita sama dengan 23 negara di Timur Tengah. Kalau ditarik dari London, negara Indonesia bisa sampai ke Moskow. Begitu luasnya bangsa ini dan negara ini, sampai kita kewalahan mempertahankannya, mencintainya. Banyak perbatasan kita yang bolong. Bawah laut kita hanya dijangka 5 kapal selam dan 1 baru saja tenggelam dengan 53 awaknya. Dan kita mendoakan mereka menjadi syuhada dan pahlawan bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kita bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita terdiri dari rumpun dan bahasa yang berbeda-beda. Saya Sunda, tetangga saya Jawa, ada Batak, ada Minangkabau, ada Bugis dan lain sebagainya. Berbahasa kita ada 1.200 bahasa yang masing-masing tidak paham. Tapi kita berada dalam satu kesatuan yang bernama Indonesia. Dan kita menjadi Indonesia itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kita saat ini berada. Maka saya terdepan membela bangsa ini, terdepan membela negara ini dari paham-paham radikal, baik radikal kanan maupun radikal kiri. Kita harus menentang semua paham yang menginginkan mengubah negara ini menjadi negara dengan sistem khilafahkah, sistem komuniskah, atau sekulerkah? Karena Allah sudah menakdirkan bangsa ini berada dalam falsafah Pancasila yang setelah saya teliti itu bagian dari kearifan ulama-ulama pemimpin nasional bangsa ini. Bung Karno bertemu dengan Samiun, bertemu dengan H.S. Cokro Aminoto, bertemu dengan Kartosuwiryo, lalu mereka menetapkan bangsa ini berada dalam falsafah 5, falsafah Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Setelah kita teliti, ternyata itu berbasis dari Piagam Madinah, sebuah piagam yang di situ menghimpun tata aturan al-ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan bersama umat Islam yang terhimpun waktu itu antara golongan Aus, Khazraj bersatu menjadi Ansor. Kemudian datang umat Islam dari Mekah, dari Syria, dari Persia yang disebut dengan Muhajirin. Mereka disebut sebagai Aus, mereka disebut sebagai Muhajirin wal Ansor, tapi dipersatukan al-ukhuwah bainal muslimin. Masyaallah muslimin yang berbahagia. Tapi pada kenyataannya kita sudah hampir puluhan tahun merdeka, diksi pilihan bangsa ini tidak pernah berubah. Diksi para ulamanya tidak pernah berubah dari bid'ah. Dulu rame bangsa ini sibuk dengan masalah kunut subuh, tidak kunut subuh. Tapi berhenti ketika banyak orang laki-laki tidak pernah datang lagi ke masjid untuk tidak sholat subuh. Setelah kunut subuh, tidak kunut subuh, berhenti berdebat. Umat ini dimunculkan lagi oleh paham-paham yang mengatakan sekedar mencium mushaf Al-Quran saja itu bid'ah. Lalu dibalas oleh kaum Puritan yang mengatakan semua yang berbau Arab harus disingkirkan dari bangsa ini karena kita adalah Muslim Indonesia, kita adalah Muslim Nusantara yang beda dengan Arab. Bingung karena dia meraih doktornya S1, S2, S3 dari Arab. Bisa menjadi kiai karena Arab. Dan demikian juga yang disampaikan semua berbahasa Arab. Lalu muncul kalangan liberal sekuler yang kemudian mengatakan
kita ini harus mengedit kembali Al-Quran. Atas nama hermeneutika, kita harus merekonstruksi Al-Quran. Dan diksi-diksi ini kemudian terus ditabuh ketika dalam bangsa ini kita tidak menemukan hakim, tidak menemukan penengah. Karena ada oknum-oknum yang kebetulan menjabat, tidak lagi berada di garis tengah, menjembatani, membuat dialog, membuat rekonsiliasi. Muncul paham baru, cebong, kampret. Padahal Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah sama-sama dalam satu kabinet. Tapi masyarakatnya di internet, masyarakatnya dalam kehidupan bertengkar terus menerus, dan kita melupakan pertahanan bangsa ini rapuh. Konon kalau Indonesia diserang oleh Singapura tidak perlu seminggu, dalam waktu 6 jam saja Indonesia sudah bisa dihancurkan oleh negara kecil yang namanya Singapura. Apalagi kita saat sekarang ini, karena kita sibuk berdebat satu sama lain, sibuk bertengkar dengan satu sama lain, kita lolos. Kita meloloskan berbagai undang-undang, berbagai aturan yang justru meninakbobokan orang-orang asing dan asing untuk mengangkangi dan menguasai aset-aset negeri ini. Sementara rakyatnya, sementara masyarakatnya kemudian hidup dalam kesusahan, harus menanggung hutang ribuan triliun, harus menanggung kesusahan-kesusahan hidup, dan kita menjadi bangsa nomor 3 di negara kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu di khutbah yang singkat ini, khatib hanya mampu mengingatkan, mari kita kembali merenungkan kita sebagai bangsa ini, merenungkan kita sebagai umat ini, merenungkan sumbangsih kita untuk bangsa dan agama ini. Bagi saya tidak perlu lagi kita berpikir untuk mendekonstruksi negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Pancasila adalah final. Undang-Undang Dasar 45 adalah final. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita mengisi pembangunan, mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak semuanya harus menjadi hafiz Quran, tapi harus ada hafiz Quran. Tidak semuanya harus menjadi tentara dan polisi, tapi harus ada yang menjadi tentara dan polisi. Tidak semuanya harus menjadi bisnismen, tapi harus ada di kalangan kita yang menjadi bisnismen. Harus ada di antara kita yang menjadi ahli insinyur, ahli pertambangan, ahli segala macam yang menguasai pangkal kehidupan ini. Karena pada kenyataannya, ketika bangsa-bangsa Arab saat sekarang ini berperang satu sama lain, Syiah, Sunni, Kurdi, Turki, Arab, Persia, Amerika, ya Zionis internasional, tidak pernah menanyakan apa Anda, apakah Anda Persia, apakah Anda Arab, apakah Anda Kurdi, apakah Anda Turki. Bagi mereka yang namanya warga, yang namanya negara yang lemah itu harus dikuasai. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita punya ukhuwah baina abna'i hadzal sya'b. Kita sudah terbukti menjadi bangsa yang paling toleran. Negara ini mengakui semua 6 agama di bangsa ini. Kita tidak pernah menyalahkan pemerintah siapapun. Kita sami'na wa ata'na terhadap siapapun. Di negara ini yang mayoritas muslim, kita menerima seorang pejabat tinggi yang non-Islam. Dan kita pun sudah terbiasa hidup dengan sesama non-Islam. Ketika ada jamaah takfiriyah yang gampang mengkafir-kafirkan, itu harus ditantang, harus ditebas, dan harus dilawan oleh para ulama, bukan oleh aparat keamanan. Tetapi ketika ada orang yang membawa bom, ada orang yang melakukan teror, maka silahkan aparat keamanan, Gultorkah, Densuskah turun.
Tetapi kalau orang hanya sebatas wacana, maka kirimkan ahli-ahli logika, kirimkan ahli-ahli ulama. Tidak perlu menjustifikasi menuduh semua umat Islam itu radikal. Kalau ada aksi teror mengebom pos polisi disebut itu Islam. Tidak perlu seperti itu. Karena Islam di Indonesia Islam yang toleran. Islam Indonesia Islam rahmatan lil alamin. Islam Indonesia Islam yang berperadaban dan berkemajuan. Dan itulah fungsinya kita. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, tugas kita sekali lagi sudah selesai semuanya. Yang menjadi PR bagaimana dengan jumlah aset umat Islam. Bagaimana dengan tata pengelolaan sumber energi, sumber minyak, sumber gas. Bagaimana saat sekarang ini orang bangsa lain sudah sibuk dengan mata uang virtual, mata uang kripto, sementara kita masih sibuk tentang bid'ah. Dan ini yang membuat kita tidak pernah melakukan kemajuan. 70 tahun yang lalu ngaji itu juga toharoh dan toharoh. Sampai detik ini yang ditanya lagi bab toharoh dan toharoh. Seakan Islam itu hanya masalah ombe dan ombe. Masyaallah muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya seperti dia mencintai istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan kita dikaruniakan para pemimpin yang mencintai bangsa ini seperti dia mencintai dirinya. Kita merindukan para pemimpin berkualitas seperti aparat-aparat keamanan dari TNI. Mereka begitu sibuk berjaga di perbatasan dengan anggaran yang terbatas, sibuk dengan fasilitas yang seadanya. Tantangan bagi mereka lebih banyak lagi daripada tantangannya. Tapi mereka mau. Tapi kita yang sipil, sibuk setiap hari mendengkur di kasur. Yang dibuka hanya handphone dan handphone. Update status sepanjang waktu. Lalu kita sibuk berbelanja dari Shopee, Lazada sampai Bukalapak. Lupa untuk ke masjid. Lupa untuk menelaah Pancasila. Lupa untuk mendalami Undang-Undang Dasar 45. Tiba-tiba 20 tahun kemudian. Dan di tahun 2045 bangsa ini akan mengalami surplus demografi dengan jumlah penduduk 400 juta. Diisi oleh generasi alfa yang baru lahir saat ini. Dan seperti saya dan banyak bapak ibu-ibu yang sudah tidak ada lagi di tahun 2045, mereka tidak akan paham lagi tentang sejarah bangsa ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tugas kita adalah kembali ke masjid yang muslim, kembali ke tempat ibadahnya bagi umat lain, kembali kepada panduan kitab suci kita, bukan untuk memaksakan orang lain agar seperti kita, tetapi agar kita bisa mengisi negara ini dengan spirit baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah fitrah sebenarnya. Maka tema besar gelorakan Indonesia menjadi fitri kembali. Kesimpulannya adalah mari kita menjadi bangsa Indonesia yang toleran. Singkirkan cebong kampret. Sadarkan bangsa yang sekarang melacurkan diri kepada WTO, IMF atau Bank Dunia. Singkirkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa ini yang ingin menghancurkan kesatuan persatuan bangsa. Singkirkan orang-orang yang sekarang teriak-teriak mengatakan pemerintah togut, aparat keamanan togut, dan simbol negara Pancasila adalah togut. Yang begini-begini itulah yang harus kita lawan. Dan itu tugas kita bersama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita umur panjang, dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi negara yang subur makmur, gemah ripah, loh jinawi. Negara yang bisa menjadi negara termakmur di dunia. Negara yang terbebas dari tunawisma. Negara yang anggaran militernya melebihi anggaran pendidikannya. Negara yang bisa menjadikan bangsa ini maju sejahtera, unggul di bidang ekonomi, unggul di bidang teknologi, dan unggul di bidang militer. Dan mudah-mudahan kita bisa menyatukan persepsi kita, menyatukan pendapat kita bahwa tugas membela negara bukan hanya tugas aparat keamanan saja,
tetapi tugas kita sebagai bangsa Indonesia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina sabilas salam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min jizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal salatana wa zakawatina wa tilawatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al baldatana baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna rais li baladina ra'isan yuhibbul islam wal muslimin. Rais yuhibbul islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal majusa wal musyrikin alladzina yuriduna ayyahdamu baldatana Indonesia. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami pemimpin yang mencintai kami, pemimpin yang mencintai negara kami. Ya Allah, singkirkan para pengkhianat di negeri kami, para pengkhianat yang melacurkan dirinya untuk sesuap nasi, untuk sesuap kehidupan dan menjual negara ini dengan harga yang murah. Ya Allah, jadikan Islam sebagai akhir hidup kami, jadikan maut kami sebagai rehat kami, dan jadikan dikala kami bisa meninggal dunia nanti bisa melafazkan la ilaha illallah, dan itulah hari pertama kami bisa menjumpai Engkau ya Allah dengan penuh ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami generasi Islam masa depan, generasi bangsa Indonesia yang unggul di bidang ekonomi, teknologi, dan militer ya Allah, dan jadikanlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ditakuti dunia, bangsa yang dihormati dunia, dan mudah-mudahan Engkau Maha mendengar atas semua doa kami. Ya Allah, satukan kami, satukan kami, satukan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.